sebelum nonton videonya, klik subscribe, klik lonceng, like, share, dan komen. Halo, apa kabar? Ketemu lagi dengan pelajaran kimia. Selamat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Om Kumaria. Kali ini kita akan belajar kimia tentang laju reaksi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar apa itu laju reaksi. Untuk itu, Ibu ingatkan kembali. Nah, laju reaksi adalah perubahan konsentrasi dalam suatu reaksi kimia per satuan waktu. Nah, biasanya laju reaksi ini dilambangkan dengan huruf V kecil atau R ya, dari kata red. Nah, satuannya adalah mol per desimeter kubik atau per desimeter kubik per detik atau molar per second ya, atau mol per liter per detik. Itu adalah satuan dari laju reaksi. Nah, apabila reaksinya itu adalah A bereaksi dengan B menghasilkan C dan D, kemudian koefisien A itu P, koefisien B itu Q, dan koefisien CR serta koefisien D itu S, maka laju reaksinya itu sama dengan VA. Jadi laju terhadap A itu adalah pengurangan konsentrasi A per satuan waktu. Ya, jadi untuk per reaksi itu pasti konsentrasinya akan berkurang sehingga di sini tandanya negatif. Begitu juga dengan B. B juga adalah dia reaksi sehingga dia negatif, artinya dia pengurangan. Pengurangan apa? Pengurangan konsentrasi B terhadap satuan waktu. Sedangkan untuk hasil reaksi C dan D, atau ini disebutnya juga produk reaksinya, maka konsentrasinya akan semakin bertambah seiring berjalannya waktu. Sehingga laju C itu adalah plus perubahan konsentrasi C terhadap perubahan waktu. Begitu juga dengan D, yaitu penambahan konsentrasi D terhadap satuan waktu atau persatuan waktu. Nah, itu untuk laju reaksinya. Kita sudah membahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, ini adalah grafik antara konsentrasi dengan waktu. Tadi kan kita sudah tahu bahwa A dan B itu adalah pereaksi. Pereaksi itu semakin berkurang, maka di sini grafiknya akan semakin menurun. Kemudian C dan D-nya adalah produk, sehingga dia grafiknya akan semakin bertambah. Oke, nah di sini perbandingan laju reaksi zat-zat dalam suatu reaksi kimia itu sesuai dengan perbandingan koefisien reaksinya atau laju reaksi berbanding lurus dengan koefisien reaksinya. Jadi kalau laju A, tadi kan A itu koefisiennya P ya, berarti laju A itu sebanding dengan koefisien P, ya itu. Kemudian laju B itu sebanding dengan koefisien Q, dan seterusnya. Ini sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian ini juga sudah, Ibu hanya sekedar mengingatkan. Nah, persamaan laju reaksi itu ditentukan secara eksperimen. Karena persamaan laju ini ditentukan secara eksperimen, maka persamaan laju itu tidak ditentukan dari koefisien reaksinya. Ya, nah seperti apa nanti kita jelaskan. Kemudian laju reaksi ini bergantung pada konsentrasi reaktan. Jadi hanya pereaksinya saja, bukan bergantung pada konsentrasi produk. Misalkan ini A dan B menghasilkan C dan D. Reaksinya atau reaktannya adalah A dan B, maka laju reaksinya itu bergantung pada konsentrasi A dan konsentrasi B. Nah, hubungan laju reaksi dengan konsentrasi reaktan dinyatakan dalam bentuk persamaan reaksi. Nah, ini persamaan reaksinya. Ini persamaan reaksi, yang ini persamaan laju reaksinya. Ya, persamaan lajunya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat M dikali konsentrasi B pangkat N. Apa itu V? V itu adalah laju reaksi. Satuannya adalah mol per liter per detik atau mol per desimeter kubik
per detik atau molar per detik. Itu adalah satuan dari laju reaksi. Untuk K itu adalah tetapan laju reaksi. Nah, ini juga nilainya bisa ditentukan. Ini biasanya kalau tetapan pasti harganya tetap. Kalau suhunya tidak diubah-ubah ya. Kemudian ada konsentrasi A, berarti ini adalah konsentrasi reaksi A, satuannya adalah mol per liter, atau mol per desimeter kubik, atau molar. Begitu juga dengan B. B ini adalah konsentrasi awal dari reaksi B. Kemudian ada pangkat M. M itu adalah order reaksi terhadap A, atau tingkat reaksinya. Begitu juga dengan N. N ini adalah tingkat reaksi atau order reaksi terhadap B. Nah, untuk M dan N atau order reaksi itu tidak sama dengan koefisien. Jadi, order reaksi itu bisa ditentukannya secara eksperimen. Nah, ini adalah order reaksi total. Jadi, order reaksi total itu penjumlahan dari order reaksinya A ditambah order reaksi dari reaksi B. Itu untuk persamaan laju. Nah, sekarang apa itu order reaksi? Order reaksi itu adalah bilangan pangkat yang menyatakan naiknya laju reaksi akibat naiknya konsentrasi per reaksi. Jadi, itu adalah order reaksi. Nah, bagaimana cara menentukan order reaksi? Order reaksi itu ada dua macam ditentukannya ya. Yang pertama itu jika tahap reaksinya diketahui. Jadi, kalau tahap reaksinya diketahui, maka order reaksi ditentukan dari koefisien reaksi tahap reaksi yang paling lambat. Misalkan gini, ada suatu reaksi, misalkan ada reaksi A, reaksi dengan B itu akan menghasilkan C dan D. Nah, ini berjalan dengan cepat reaksinya. Oke, reaksinya cepat. Sedangkan tahapan yang kedua itu misalkan C bereaksi dengan E itu akan menghasilkan K misalkan ya. Nah, ini reaksinya lambat. Oke, ini reaksinya lambat. Nah, di sini misalkan koefisien A-nya 2. Nah, karena ini ada yang ini koefisiennya misalkan 3, kemudian ini 2. Oke. Nah, di sini juga 3. Karena di sini adalah memiliki tahapan reaksi, kemudian ada reaksi cepat dan ada reaksi lambat, maka penentunya adalah yang reaksinya berjalan atau tahap yang paling lambat. Berarti reaksi yang kedua kalau di sini ya. Ini reaksi ke-1, yang ini reaksi ke-2. Maka nanti order reaksinya itu akan sama dengan koefisiennya. Sehingga yang ditentukan itu persamaan lajunya jadi gini. V sama dengan K konsentrasi C pangkat 3. Jadi langsung. Karena order reaksinya sama dengan koefisien. Dikali konsentrasi E pangkat 2. Ya, jadi itu untuk reaksi yang tahapannya diketahui. Ya, jadi ditentukan dari tahapan yang paling lambat. Jadi untuk tahapan yang paling lambat, order reaksinya sama seperti koefisien. Nah, kemudian cara yang kedua, karena untuk menentukan tahapan laju itu sangat sulit diamati, sehingga order reaksi itu bisa ditentukan dari eksperimen, yaitu dengan membandingkan perubahan laju yang terjadi jika konsentrasi salah satu zatnya diubah. Nah, ini hubungannya, ini adalah perubahan konsentrasi pangkat order sama dengan perubahan laju reaksinya. Nah, bagaimana contohnya? Nah, ini sebelum ke contoh, kita ke cara menentukan order reaksinya dulu. Cara menentukan order reaksi melalui data eksperimen, yang pertama, kalian tentukan dulu persamaan laju reaksi sementaranya. Misalkan nih, persamaan laju reaksi sementara itu ada reaksi A ditambah B, itu akan menghasilkan C dan D. Ya. Oke, berarti ini misalkan ini koefisiennya P, ini Q, ini R, ini S.
Nah, laju reaksi persamaan laju reaksi sementaranya berarti V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X. X ini adalah order reaksi terhadap A. Kita belum tahu, kita ingin mencari X ini berapa angkanya. Kemudian B pangkat Y. Nah, ini adalah yang ini adalah persamaan laju reaksi sementara. Ya. Kemudian langkah berikutnya, kalian tentukan dulu order reaksi preaksi A. Misalkan nih, kita ingin menentukan, tadi kan kita sudah punya nih laju sementara, persamaan laju sementara ya. Persamaan laju reaksi sementaranya V sama dengan K konsentrasi A pangkat X, konsentrasi B pangkat Y. Nah, kita ingin mengetahui nilai X dan Y ini berapa. Ya, nilai order reaksinya berapa. Caranya, kalian tentukan dulu, ingin menentukan yang order A dulu atau order terhadap B terlebih dahulu. Misalkan kita ingin mengetahui order reaksi terhadap A, berarti kita harus membuat konsentrasi si B-nya ini harus tetap. Jadi kita cari data yang konsentrasi B-nya itu tetap. Begitu juga sebaliknya. Jika kita ingin mengetahui order reaksi dari B atau mengetahui nilai dari Y, maka kita cari data yang konsentrasi A-nya juga tetap. Ya, jadi seperti itu untuk langkah yang kedua. Langkah yang ketiga itu menghitung order reaksi dengan membandingkan data perubahan laju reaksi dengan perubahan konsentrasi per reaksi. Jadi setelah kalian memilih mana yang akan ditentukan terlebih dahulu, selanjutnya kalian bandingkan. Misalkan nih, saya mau pakai data kedua dan ketiga. Kalian bandingkan laju data ke-1 itu akan sama dengan K konsentrasi A pada data ke-1 pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y di data yang kedua dibandingkan, berarti dibagi dengan laju data kedua itu sama dengan K konsentrasi A pangkat X pada data yang kedua, maaf ini salah ya, ini data ke-1 dikali konsentrasi B pangkat Y itu dari data yang kedua. Nah, nanti dihitung, nanti didapat X-nya berapa, Y-nya berapa dari perbandingan ini. Kemudian langkah berikutnya adalah menentukan order reaksi total. Jadi order reaksi total itu tadi kita sudah tahu X-nya berapa, Y-nya berapa. Tinggal dijumlahkan X ditambah Y itu adalah order reaksi total. Atau di sini secara umum order reaksi total sama dengan M ditambah N. Artinya order reaksi ini sama ya, X dan Y, N itu X dan Y. Ya, jadi dijumlahkan order reaksinya. Kemudian langkah berikutnya tinggal menentukan persamaan laju reaksinya. Jadi persamaan laju reaksi yang sementara tadi kita ubah. Diubah karena sudah tahu nilai ordernya berapa, misalkan nilai X-nya itu sama dengan 1, X-nya itu order 1, berarti kemudian Y-nya itu sama dengan 0, berarti Y-nya order 0, berarti kalau dijumlahkan order totalnya, ini order total, order reaksi totalnya, berarti itu sama dengan 1 ditambah 0, berarti order totalnya itu sama dengan order 1. Nah, kemudian tentukan persamaan lajunya, berarti V sama dengan K konsentrasi A pangkat berapa? Karena X-nya nilainya 1, yang ini nih, ini X-nya 1 ya. Yang ini X-nya sudah diketahui, misalkan setelah dihitung, ternyata hasilnya adalah sama dengan 1. Berarti X-nya 1, kalau pangkat 1 tidak usah ditulis, dikali konsentrasi B. Ya, boleh misalkan ditulis dulu di sini. 1 dikali konsentrasi B pangkat berapa? Y itu berapa? Y itu sama dengan 0, berarti di sini 0. Ya, jadinya hukum lajunya atau persamaan laju reaksinya V sama dengan K konsentrasi A. Oke, jadi seperti itu. Karena B pangkat 0 atau sesuatu yang dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya sama dengan 1. Maka hasil akhirnya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi A. Gitu.
Nah, contoh soalnya sebagai berikut. Oksidasi NO menjadi NO2 menurut reaksinya adalah sebagai berikut. Di sini ada 2 NO bereaksi dengan O2 menghasilkan 2 NO2. Datanya sebagai berikut. Dilakukan sebanyak 4 kali percobaan. Percobaan pertama ada di sini datanya ya, 0,001 dengan 0,001 konsentrasi awalnya. Laju pembentukan NO2-nya itu 7,1 molar per detik. Kemudian data 2 sebagai berikut, data 3 juga sebagai berikut, data 4 sebagai berikut. Nah, yang ditanyakan di sini, nilai X dalam tabel di atas ya, dalam molar per detik adalah, berarti kita harus tahu dulu persamaan laju reaksinya seperti apa. Menggunakan langkah-langkah yang tadi tuh ya. Berarti pertama kita tentukan dulu. Tadi kan ada 2 NO bereaksi dengan 2. Oke. Bereaksi dengan O2 itu akan menghasilkan 2 NO2 ya. Nah, kita tentukan hukum lajunya. Berarti V sama dengan K reaksinya, berarti NO ya, dikali konsentrasi NO. Nah, bukan pangkat 2, tapi pangkat X, karena 2 di sini bukan order reaksi, ini adalah koefisien. Berarti pangkat X, kalian boleh X, boleh A, boleh abjad apapun ya. Ibu pakainya X. Kemudian dikali konsentrasi O2 pangkat Y. Nah, ini adalah laju reaksi sementara. Nah, kemudian langkah berikutnya bagaimana? Langkah berikutnya, kalian ingin menentukan apa dulu nih? Misalkan, Ibu ingin menentukan order reaksi dari O2 dulu. Berarti kita cari order Y dulu ya. Cari nilai Y berapa, berarti cari data yang NO-nya sama, yang konsentrasi NO-nya sama. Kita lihat di sini yang NO-nya sama adalah data kedua, data ke-1 dan data ke-2. Maka kita pertama gunakan data ke-1 dan ke-2 ini. Ya, oke. Kita tulis lagi di sini. Berarti nah, untuk memudahkan perhitungan, berarti kalian tulis dulu di sini, lihat dulu lajunya. Yang besar itu taruh di atas. Berarti di sini data yang kedua, karena laju reaksinya yang besar adalah yang kedua ya, berarti kita taruh di atas. Berarti 2, laju kedua sama dengan, K dikali konsentrasi NO pangkat X dari data yang kedua dikali konsentrasi O2 dari pangkat Y dari data yang kedua. Kemudian dibandingkan, artinya dibagi dengan laju pada data yang pertama sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat X pada data pertama dikali konsentrasi O2 pangkat Y pada data pertama. Setelah itu, kalian masukkan angkanya. Laju yang di data kedua itu adalah 28,40 sama dengan K. Nah, K ini nanti boleh ditulis sampai akhir, boleh kalian coret dulu karena K dibagi K itu 1 ya, nilainya sama. Kemudian konsentrasi NO-nya berapa di data yang kedua? 0,001 ya. Berarti 0,001 pangkat X dikali, lihat konsentrasi O2 di data keduanya, berarti 0,004. Berarti di sini 0,004. Oke, pangkat Y. Nah, begitu juga dengan data yang pertama. Bagi data pertama itu 7,10 sama dengan K dikali konsentrasinya NO di data yang pertama itu 0,001 pangkat X
Kemudian konsentrasi O2 di data yang pertama berarti 0,001 pangkat I. Nah, kemudian dihitung 28,4 dibagi 7,1 itu sekitar 4 ya. Berarti ini 4, hasilnya 4 sama dengan K dibagi K itu habis. Oke, 0,01 pangkat X dibagi 0,01 pangkat X juga habis. Kita coret, bukan habis ya, 1. Berarti ini 1 dikali 1 dikali 0,04 pangkat Y dibagi 0,01 pangkat Y. Berarti 4 ya hasilnya. Oke, 4 pangkat Y. Oke, nah di sini 1 dikali 1 dikali 4 pangkat Y. Berarti hasilnya adalah 4 sama dengan 4 pangkat Y. Ini sudah sama 4, 4 ya. Nah, berarti di sini 4 pangkat Y itu 4 pangkat berapa? Hasilnya sama dengan 4. Berarti di sini pangkat 1 ya. Pangkat 1. Jadi Y-nya itu sama dengan nilainya ini, sama dengan pangkat yang sebelahnya. Y sama dengan 1. Ya, jadi untuk order reaksi dari O2 itu nilainya adalah 1. Sudah selesai belum? Belum selesai karena kita baru menghitung order reaksi yang O2. Sekarang kita ingin tahu nih order reaksi dari NO. Berarti cari data O2 yang sama. Ya, cari data O2 yang sama. Berarti data O2 yang sama tuh mana nih? Nah, ini ada data ke-2 dan data ke-3. Berarti kita pakai yang ini. Data ke-2 dan data ke-3. Kemudian, kita masukkan sama seperti tadi. Yang besar, laju yang besar taruh di atas biar lebih mudah ngitungnya. Berarti, laju data yang ketiga itu sama dengan K konsentrasi NO di data yang ketiga pangkat X dikali konsentrasi O2 di data pangkat 1 ya. Karena order Y-nya sudah ketemu, berarti ini adalah pangkat 1, kita tidak usah tuliskan kalau angka satunya. Ini data yang ketiga. Dibagi dengan tadi data keberapa yang ingin kita pakai? Data kedua. Berarti adalah laju data yang kedua sama dengan K dikali konsentrasi NO di data kedua pangkat X dikali O2 di data yang kedua. Ya, pangkat 1 karena order O2-nya adalah 1. Nah, kemudian kita masukkan angkanya. Laju yang kedua itu adalah 255,6. Ya, dibagi atau langsung kita masukkan dulu K dikali konsentrasi NO2 di data yang ketiga itu sebesar 0,003. Berarti 0,003 pangkat X dikali, nah ini O2-nya 0,004 di data yang ketiga 0,004 pangkat 1 dibagi, oke, kita bagi, dibaginya berapa? Berarti laju di data kedua, berarti 28,40 itu sama dengan K konsentrasi NO-nya adalah 0,01 oke, 0,01 pangkat X, kemudian konsentrasi O2 dari data kedua adalah 0,004 juga, 0,004. Berarti kita langsung hitung. Ya, kita hitung, berarti 255,6 dibagi 28,4 itu hasilnya adalah 9. Ya, hasilnya 9. Itu sama dengan
K dibagi K1, kemudian 0,03 pangkat X dibagi 0,03 pangkat X, itu adalah hasilnya 3 pangkat X, ya, dikali 0,004 dibagi 0,004, itu hasilnya 1. Ya, berarti 9 sama dengan 3 pangkat X. Nah, di sini kita buat, karena di sini 3 pangkat X, kita buat 9-nya ini adalah 3 pangkat berapa? Berarti 9 itu adalah 3 pangkat 2. Berarti 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat X. Nah, kita lihat di sini pangkatnya. Berarti X itu adalah 2. Jadi, nilai X-nya itu sama dengan 2. Oke, jadi ini ya. Jadi kita sudah ketemu order reaksi terhadap NO itu adalah 2. Nah, setelah itu kita tentukan order total ya. Sebetulnya ini tidak disuruh order totalnya berapa, tapi kita tentukan saja order totalnya atau order reaksinya. Oke, buka dulu ya. Di sini order reaksinya, kalau yang ditanya order reaksi berarti dia order total ya. Order reaksinya itu adalah sama dengan X ditambah Y. Ya, X ditambah Y. Nah, X-nya berapa tadi? X-nya itu 2 ditambah 1. Nah, jadi ini adalah order reaksinya sama dengan 3. Ya, itu untuk order reaksinya. Nah, kemudian setelah kita tahu berapa order terhadap NO dan berapa order terhadap O2, kita tentukan persamaan laju reaksi yang sebenarnya. Berarti V sama dengan K dikali NO pangkat berapa NO-nya? Karena NO itu adalah X tadi pangkatnya ya, maka X-nya itu 2, berarti NO-nya pangkat 2. Jadi NO itu order reaksinya 2. Kemudian dikali O2. O2 itu tadi pangkat Y, yaitu nilainya 1. Berarti di sini pangkat 1. Angka 1 tidak usah dituliskan. Jadi ini adalah hasil perhitungan order reaksinya dengan persamaan lajunya. V sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat 2 dikali konsentrasi O2. Ya, itu untuk menentukan order reaksinya. Nah, sekarang sudah ketemu belum jawabannya? Ternyata belum. Ya, jadi sebelum kita cari laju si X tadi ya, laju yang ini yang ditanyakan, kita harus tentukan dulu nilai K-nya. Nah, bagaimana cara mencari nilai K? Di sini kita akan mencari nilai K terlebih dahulu. Cari nilai K. Nah, cara mencari nilai K kita pakai data, boleh data ke-1, ke-2, ke-3 asal datanya sudah lengkap, tidak seperti data ke-4 ya. Data ke-4 kan laju reaksinya belum ada. Nah, berarti kita pakai data ke-1 boleh, 2 boleh, 3 boleh. Nah, di sini Ibu akan pakai data yang ke-1. Berarti V sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat 2 dikali konsentrasi O2. Oke, berarti kita masukkan angkanya. Berarti V itu berapa? 7,110 ya. Sama dengan K dikali, masukkan NO konsentrasinya 0,01 atau 1 dikali 10 pangkat min 3 kuadrat dikali 1 dikali, sama ya, yang O2-nya juga di data yang ke-1, jadi ini pakainya data ke-1, percobaan 1. Pakainya yang percobaan 1. Oke, berarti 1 kali 10 pangkat min 3 juga. Nah, setelah itu dihitung, berarti 7,10 itu sama dengan K dikali 1 kali 10 pangkat min 3 kuadrat, itu berarti artinya 1 dikali 10 pangkat min 6 ya. Min 6
dikali 1 kali 10 pangkat min 3. Nah, berarti di sini 7,10 sama dengan K. Nah, 1 kali 10 pangkat min 6 dikali 1 kali 10 pangkat min 3 itu tinggal pangkatnya dijumlahkan aja. Berarti 1 dikali 10 pangkat min 9. Ya, itu ya, 1 kali 10 pangkat min 9. Berarti kita bisa mencari K. Berarti K sama dengan, ini pindah ruas ya, yang tadinya perkalian jadi pembagian, berarti 7,10 dibagi 1 kali 10 pangkat min 9. Itu sama dengan 7,10 dikali, nah kalau ini kan pangkat dibagi pangkat negatif berarti tinggal naik pangkatnya jadi positif, berarti dikali 10 pangkat 9. Berarti ini nilai K-nya ya. Jadi nilai K-nya itu sama dengan 7,10 dikali 10 pangkat 9. Itu ya. Nah, setelah itu baru cari laju reaksi percobaan 4. Nah, cari laju percobaan 4. Oke. Ya, cari laju percobaan 4. Setelah itu, kita langsung masukkan aja ke rumus yang tadi persamaan laju reaksinya. Berarti V sama dengan K itu dikali konsentrasi NO pangkat 2. Oke, NO pangkat 2 dikali konsentrasi O2. Nah, berarti V sama dengan K-nya berapa? K-nya yang ini kita masukkan. Berarti 7 dikali 10 pangkat 9 dikali 0,004, berarti 0,002 ya, berarti 2 dikali 10 pangkat berapa tuh? Min 3 kuadrat dikali 2 kali 10 pangkat min 3. Oke. Nah, berarti hasilnya V sama dengan, ini 7,1 tadi ya, 7,1 sorry, 7,1. Berarti V sama dengan 7,1. Oke, 7,1 dikali 10 pangkat 9 dikali 2 kuadrat itu hasilnya 4, berarti 4 dikali 10 pangkat min 3 kuadrat itu 10 pangkat min 6. Oke. Dikali, berarti 2 ya langsung. 2 dikali 10 pangkat min 3. Nah, ini yang 10 pangkatnya kita kalikan dulu, berarti kan ini 10 pangkat, 10 pangkat, 10 pangkat, berarti tinggal dijumlahkan aja pangkatnya, berarti 9 ditambah min 6, berarti 3 hasilnya ya, 3 ditambah min 3, berarti habis.
Berarti di sini coret, coret, coret. Ya, karena habis. Tinggal 7,1 dikali 4 dikali 2. 7,1 kali 4 hasilnya adalah berapa? 28,4 ya. 28,4 kemudian dikalikan lagi dengan 2. Dikali 2 berarti hasilnya adalah 56,8. Jadi V-nya itu hasilnya adalah hasilnya adalah 56,8 molar per detik ya, per second. Ya, jadi jawabannya apa? Jadi ini jawabannya D. Ini jawabannya. Ya, itu untuk cara menentukan order reaksi, mencari nilai K, dan mencari laju yang belum diketahui. Berikutnya adalah, nah, setelah kita tahu, di sini kan kita sudah dapat nih order reaksinya, berarti ada yang order ke-1, ada ke-2. Nah, bagaimana grafiknya dan apa hubungan antara order reaksi dengan laju reaksinya? Contoh di sini ada order 0. Apa sih order 0 itu? Jadi order 0 itu mengartikan bahwa laju reaksi tidak bergantung konsentrasi reaktan. Jadi seberapa banyak pun reaksi atau reaktan yang konsentrasinya ditambahkan atau dikurangi, maka lajunya akan konstan segitu aja. Itu adalah order reaksi 0. Nah, untuk order 1, order reaksi 1 itu laju reaksinya akan berbanding lurus terhadap konsentrasi reaktannya, bisa pengurangan konsentrasi atau penambahan konsentrasi. Jadi dia misalkan nih konsentrasinya ditambah 1, maka lajunya juga akan naik 1. Jika konsentrasinya 2, berarti lajunya juga naik jadi 2. Ya, jadi berbanding lurus dengan konsentrasi reaktan. Nah, berikutnya untuk reaksi order 2. Nah, reaksi order 2 itu ada 2 macam. Ada yang langsung pangkat 2, ada yang totalnya itu adalah 2. Jadi satu reaksinya itu pangkat 1, reaksi yang lain juga pangkat 1. Jadi kalau dijumlahkan, order reaksinya adalah order kedua. Nah, ini adalah laju reaksi dari order kedua. Ini laju reaksi akan sebanding dengan kenaikan konsentrasi pangkat 2. Ya, itu. Jadi itu untuk order reaksi yang kedua. Nah, sekarang kita akan masuk ke teori tumbukan sebelum masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, di sini kata teori tumbukan, makin banyak terjadi tumbukan, maka reaksi itu akan berlangsung semakin cepat. Jadi misal nih, ada wadah, di dalam wadah itu mengandung zat A, ya, ini zat A, kemudian B. Nah, ini harus tumbukan, harus berbenturan, si molekulnya harus berbenturan agar bisa berlangsung reaksi atau terjadinya reaksi. Nah, semakin banyak terjadinya tumbukan, semakin banyak berbenturan antara molekul A dengan molekul B, maka reaksinya juga akan semakin cepat. Ya. Reaksi itu dapat berlangsung jika reaksi-reaksi terjadi tumbukan efektif. Jadi tumbukannya tidak hanya sekedar tumbukan saja, ada yang disebut dengan tumbukan efektif. Apa itu tumbukan efektif? Jadi ada 2 macam tumbukan. Bukan 2 macam. Ada syarat tumbukan efektif. Ada 2 syarat tumbukan efektif. Syaratnya adalah posisinya harus tepat. Jadi antara molekul A dengan molekul B ini itu posisi tumbukannya harus tepat. Ya, kalau tidak tepat ini tidak akan terjadi reaksi. Kemudian memiliki energi yang cukup. Jadi tumbukannya harus memiliki energi yang cukup atau melampaui energi aktivasinya. Nah, nanti apa itu energi aktivasi? Ibu jelaskan nanti ya. Jadi selain posisinya harus tepat, juga energinya harus cukup agar terjadi reaksi, ya, sehingga akan menghasilkan tumbukan efektif. Kalau sudah terjadi tumbukan efektif, pasti reaksinya akan berlangsung. Kemudian
Apa sih energi aktivasi itu? Energi aktivasi atau biasa disebut dengan energi pengaktifan atau kita lambangkan dengan EA di sini adalah energi minimum yang harus dimiliki pereaksi untuk dapat menghasilkan reaksi. Jadi minimum energi yang dimiliki si suatu molekul untuk bereaksi itu disebut dengan energi aktivasi. Jadi makin rendah energi aktivasinya, makin cepat reaksi itu berlangsung. Makin tinggi energi aktivasinya, maka reaksi itu akan semakin lambat atau semakin sulit untuk terjadinya atau berlangsungnya suatu reaksi. Nah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Nah, faktor yang mempengaruhi laju reaksi ini ada 5 faktor ya. Yang pertama itu sifat dan keadaan zat pereaksi. Jadi setiap zat itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Misalnya nih, besi itu akan lebih mudah berkarat dibandingkan emas. Berarti itu adalah sifat dari zatnya ya. Sifat besi itu lebih mudah berkarat, sedangkan emas itu akan lebih susah untuk berkarat. Itu sifat zat. Kemudian konsentrasi. Jadi makin besar konsentrasi pereaksi, maka lajunya juga akan semakin cepat. Kemudian ada juga luas permukaan sentuh. Nah, luas permukaan sentuh ini ukurannya, misalkan ukuran lempengan dengan serbuk, berarti semakin serbuk, semakin kecil-kecil ukurannya, maka semakin banyak bidang sentuh yang akan terjadinya suatu tumbukan ya, bisa berlangsung suatu tumbukan, itu akan semakin banyak. Jadi makin luas permukaan bidang sentuh atau makin kecil ukurannya, maka laju reaksinya itu akan semakin cepat. Misalnya nih, kalian minum obat mah yang tablet dengan yang cair, maka akan lebih cepat reaksinya yang cair karena luas bidang sentuh yang cair itu lebih banyak dibandingkan yang tablet. Kemudian faktor yang keempat adalah suhu. Makin luas permukaan Maksudnya di sini adalah makin tinggi suhunya, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Ya, jadi semakin tinggi laju suhu reaksi, maka akan semakin cepat. Misalnya nih, kalian mereaksikan atau melarut yang lebih mudah, tapi ini bukan reaksi ya. Misalkan kalian melarutkan gula ke air, akan lebih cepat larutnya air dingin atau air panas? Pasti air panas akan lebih cepat larut ya, karena suhu itu mempengaruhi laju reaksinya. Semakin tinggi suhunya, maka laju reaksinya akan semakin cepat ya. Jadi ini bukan ya. Ini makin tinggi suhu, maka akan semakin cepat. Nah, kemudian yang faktor terakhir adalah katalis. Apa sih katalis itu? Jadi katalis itu adalah zat yang berfungsi untuk mempercepat terjadinya reaksi. Ya, tapi katalisnya itu sendiri dia tidak mengalami reaksi. Nah, mekanisme kerja katalis itu misalkan nih, reaksi tanpa katalis itu memiliki grafik energi aktivasinya sebesar ini. Tinggi ya. Nah, ketika menggunakan katalis, jadi katalis itu berfungsi untuk mencari jalan lain yang energi aktivasinya lebih rendah, sehingga reaksi itu akan lebih cepat berlangsung atau lebih cepat terjadi reaksi. Ya, jadi fungsi katalis itu mencari mekanisme atau jalan lain agar yang energi aktivasinya rendah agar lebih cepat terjadinya reaksi. Jadi itu adalah fungsi dari katalis ya. Nah, sampai sini untuk pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.